Kita sudah masuk di bulan Al-Muharram 1441 Hijrah. Saya sering katakan namanya Al-Muharram. Ya, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Kemudian ada yang terkait dengan waktu untuk memulai satu aktivitas. Yang ini kita kemudian masukkan alif lam ke nama satu bulan yang terkait dengan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di tahun Hijriyah itu bulan pertamanya ditetapkan dengan Al-Muharram? Ya, bisa saja di masa Islam diganti dengan nama lain, tapi dipertahankan nama ini bahkan sejak zaman Jahiliyah sampai datang ke masa-masa Islam. Yaitu apa di antara maknanya? Di antara maknanya, jika Anda ingin mulai berhijrah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, maka pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini waktunya kita untuk berlatih meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau memang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah, tinggalkan yang diharamkan. Maka berlatihlah di bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mulai dari mata sampai ujung kaki. Latihan. Mumpung masih awal-awal, mumpung masih tanggal 6, ya. Teman-teman mulai dari sekarang. Saya sepekan ini mulai dari mata dulu. Apa yang diharamkan oleh Allah lewat mata tinggalkan. Ya, gambar-gambar yang tak baik, tontonan yang tak elok, sepekan ini latihan aja. Tinggalkan. Sampai mata terbiasa melihat yang baik. Kalau kita berhasil kemudian melakukan itu, maka Masya Allah, Allah akan menjadikan hal-hal yang kotor dalam diri kita itu hilang seketika. Kosong. Dalam bahasa Arab, kosong itu disebut dengan safar. Ya, sifar, nol. Sifar. Saat Anda bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka nol, kosonglah kemudian nilai-nilai keburukan dalam diri kita. Di sekarang kita berada di bulan yang pertama, ayo kita berlatih untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunnahkan banyak puasa. Ya, di bulan-bulan ini. Boleh silahkan perbanyak puasa. Tidak harus Senin saja, boleh dengan Kamis. Tidak harus terbatas Senin dengan Kamis. Selasa boleh puasa di bulan ini. Ya, Rabu boleh, Kamis berhenti misalnya, nanti nyambung lagi, boleh. Yang penting konteksnya perbanyak. Ya, kenapa memperbanyak puasa? Karena puasa itu satu-satunya dalam Islam ibadah yang komplit yang diantara manfaatnya bisa mencegah seseorang berbuat maksiat. Ya, puasa itu komplit saat dikerjakan, ibadah lain yang sunnah ikut di dalamnya. Termotivasi kita mengerjakan ibadah sunnah lain. Nah, dalam saat bersamaan orang puasa itu dahsyatnya bisa mencegah maksiat. Makanya kalau rajin puasa itu pasti jadi orang baik tuh. Ya, maka itu ayo perbanyak puasa ya, perbanyak puasa, minimal nanti di hari ke-10-nya kita bisa menunaikan puasa sunnah, dan sunnah ini cukup ditekankan dan datangnya hanya setahun sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, yang insya Allah seluruhnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita sampai pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum mendapatkan hidayah, yang belum berislam sampai dengan pagi ini, oleh Allah dikuatkan hatinya, mendapatkan kemantapan untuk bersyahadat sebelum ia wafat, baik itu keluarga dekat, tetangga, ataupun kawan-kawan yang jauh yang tidak kita kenal. Semoga di pagi ini para pelaku maksiat juga diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertobat, dan ia sadar bahwa suatu saat ia akan wafat, sehingga saat wafat bersih dirinya dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita sudah masuk di bulan Al-Muharram 1441 Hijrah. Saya sering katakan namanya Al-Muharram. Ya, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Itu yang lebih tepatnya. Jadi ada Muharram, ada Al-Muharram, ada haram, ada muhrim, ada mahram. Itu berbeda. Kalau disebutkan Muharram, itu segala yang diharamkan. Muharram namanya. Mencuri itu muharram. Berselisih itu muharram. Mabuk itu muharram. Zina itu muharram. Baik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.
zina, ya tetap zina. Hukumnya haram. Sifatnya muharram. Baik, hukum dari muharram disebut haram namanya. Apa hukumnya mabuk? Mabuk itu muharram. Hukumnya haram. Apa hukumnya korupsi? Korupsi itu muharram. Hukumnya haram. Jika kita ingin memulai meninggalkan segala yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di antara rumusnya dalam bahasa Arab kita bisa gunakan alif lam di depannya. Waktu untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alif lam itu fungsinya banyak. Bisa menunjukkan ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Qalamun, pulpen, spidol masih umum. Al-qalam, yang ini spidolnya, bukan yang lain. Saboratun, papan tulis, umum, luas. As-saborah, yang ini. Masjidun, umum, masih luas. Ya, al-masjidu, yang ini. Ya, so'un, ya, buat baso. Nah, itu alif lam. Yang kedua, alif lam itu istighraq, menunjuk pada sesuatu yang luas, komprehensif, tanpa kecuali. Jika dimasuki alif lam ini, sifatnya menjadi luas, mencakup keseluruhan. Ya, contoh misalnya dalam Al-Quran bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-nya itu istighraq, mencakup keseluruhan. Karena itu kita artikan segala puji, semua pujian. Tak tersisa sedikit pun, semua milik Allah. Karena itu kalau ada kita mendapati sesuatu pujian, maka serahkan semua kepada Allah, jangan mengambil bagiannya. Ya, misal Anda punya anak, ibu misalnya anaknya alhamdulillah sudah hafal Quran, cerdas, juara 1. Tiba-tiba ada yang memuji ibu, ibu bagus ya anaknya, hebat, masya Allah, gitu kan? Ibu katakan alhamdulillah. Ya, maksudnya apa? Semua kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Kalau sudah mengatakan alhamdulillah, maka ibu jangan mengambil bagian lagi dari pujian itu karena ingin mendapatkan bagiannya. Alhamdulillah ukhti, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang saya juga mengajar sih malam-malam, ya saya doakan juga. Nah, itu nggak usah. Ya. Jadi kalau kita katakan semua milik Allah, maka kita tidak perlu mengambil bagian itu lagi. Kemudian ada yang terkait dengan waktu untuk memulai satu aktivitas. Yang ini kita kemudian masukkan alif lam ke nama satu bulan yang terkait dengan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di tahun Hijriyah itu bulan pertamanya ditetapkan dengan Al-Muharram? Ya, bisa saja di masa Islam diganti dengan nama lain, tapi dipertahankan nama ini bahkan sejak zaman Jahiliyah sampai datang ke masa-masa Islam. Yaitu apa di antara maknanya? Di antara maknanya, jika Anda ingin mulai berhijrah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini waktunya kita untuk berlatih meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau memang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah, tinggalkan yang diharamkan. Maka berlatihlah di bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mulai dari mata sampai ujung kaki. Latihan. Mumpung masih awal-awal. Mumpung masih tanggal 6. Ya. Teman-teman mulai dari sekarang. Saya sepekan ini mulai dari mata dulu. Apa yang diharamkan oleh Allah lewat mata, tinggalkan. Ya, gambar-gambar yang tak baik, tontonan yang tak elok. Sepekan ini latihan aja. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Sampai mata terbiasa melihat yang baik. Kemudian ke telinga. Pekan kedua latihan. Supaya telinga mendengar yang baik. Ini praktek. Jadi kalau telinga ingin berhijrah pada kebaikan, disukai oleh Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangan dengarkan yang maksiat, jangan dengarkan gibah, jangan dengarkan hal yang tidak penting. Lisan nanti ke lisan, ini agak sulit. Ya, 2 pekan lisan latihan untuk tidak mengucapkan yang dilarang oleh Allah. Ya, kata-kata kotor, mencela, menghina, hal-hal yang buruk sampai ke ujung kaki. Kalau kita berhasil kemudian melakukan itu, maka Masya Allah, Allah akan menjadikan hal-hal yang kotor dalam diri kita itu hilang seketika. Kosong. Kosong. Dalam bahasa Arab, kosong itu disebut dengan safar. Ya, sifar, 0. Sifar. Saat Anda bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka 0, kosonglah kemudian nilai-nilai keburukan dalam diri kita. Kalau masa jahiliyah, kenapa disebut safar? Karena orang-orang Arab pada saat itu merantau, ya, keluar. Sehingga orang yang tinggal di Mekah, sekitaran Hijaz itu kosong, hampir nggak ada penduduk karena semua rata-rata pada merantau.
Dipertahankan di masa Islam, dikaitkan dengan makna hijriyah untuk memberikan kesan. Bukan konteksnya orang keluar semua lagi, tapi dosa-dosa keluar dalam diri kita. Itulah sebabnya nanti turun Quran surah ke-9 ayat 36 itu untuk menunjukkan latihan 4 bulan, dikenal dengan bulan Hurum namanya. Termasuk Al-Muharram di dalamnya, berlaku sejak masa-masa di jahiliyah, bahkan sebelum Islam, dikuatkan kemudian di masa Islam sebagai warisan para nabi-nabi sebelumnya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak mulai langit dan bumi diciptakan, ditetapkan oleh Allah setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini kata Nabi 3 berurutan. Talata mutawaliyat, 1 Dzulqa'dah bulan 11, 2 Dzulhijjah bulan 12, 3 Al-Muharram sekarang bulan pertama, dan yang keempat Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 wa Sya'ban bulan ke-8, yaitu bulan yang ke-7. 4 bulan ini. Di sekarang kita berada di bulan yang pertama, ayo kita berlatih untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunnahkan banyak puasa. Ya, di bulan-bulan ini. Boleh silahkan perbanyak puasa. Tidak harus Senin saja, boleh dengan Kamis. Tidak harus terbatas Senin dengan Kamis. Selasa boleh puasa di bulan ini. Ya, Rabu boleh, Kamis berhenti misalnya, nanti nyambung lagi, boleh. Yang penting konteksnya perbanyak. Ya, kenapa memperbanyak puasa? Karena puasa itu satu-satunya dalam Islam ibadah yang komplit yang diantara manfaatnya bisa mencegah seseorang berbuat maksiat. Ya, puasa itu komplit saat dikerjakan, ibadah lain yang sunnah ikut di dalamnya. Termotivasi kita mengerjakan ibadah sunnah lain. Makanya sering saya katakan, kalau di luar puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat pun, itu hati itu masih biasa. Tapi kalau dalam puasa, ketinggalan sunnah pun, hati bisa gelisah. Padahal cuma sunnah. Nih, sholat tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau ibu ketinggalan tarawih saat Ramadan, nggak enak kan? Bahkan saat habis maghrib, sajadah udah dipasang pertama di masjid tuh. Ya, karena takut ketinggalan tarawih, bukan isyaknya. Tarawih. Tuh lihat. Ya, itu sunnah. Orang kalau tidak puasa, belum tentu bisa ngasih saat ada orang meminta. Lampu merah depan orang minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata itu dicatat. Bahkan ditanya, berapa jumlah yatim, berapa jumlah fakir, berapa jumlah du'afa. Itu ada anggarannya gitu. Itu puasa, dahsyatnya itu demikian. Nah, dalam saat bersamaan, orang puasa itu dahsyatnya bisa mencegah maksiat. Makanya kalau rajin puasa, itu pasti jadi orang baik tuh. Kalau ada orang rajin puasa, tidak merubah pribadi dia jadi baik, ada yang salah dengan puasanya. Karena ketika orang puasa, maka maksiat akan terjaga dalam dirinya. Nggak percaya silahkan. Ya maaf ya, seburuk-buruknya orang, sekoruptor-koruptornya orang yang rajin korupsi, itu saat puasa, libur. Betul. Pencuri itu bisa libur saat puasa. Pendusta bisa nggak bohong, minimal takut batal puasanya. Ya. Orang yang rajin marah pun bisa nggak marah. Kan saya dulu sering ilustrasikan, jam 6 itu buka maghrib, jam 6 sore. Jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi, dicela habis-habisan, padahal dia pemarah, bisa nggak marah. Temennya heran nggak nanya, ente nggak balas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Udah maghrib lupa gitu kan. Nah itu puasa. Ya, maka itu ayo perbanyak puasa ya. Perbanyak puasa. Minimal nanti di hari ke-10-nya kita bisa menunaikan puasa sunnah. Dan sunnah ini cukup ditekankan dan datangnya hanya setahun sekali.